Haleluya. Bertemu dengan saya Natalisa Marina Srivita Tarigan Sibiro. Singkatnya dipanggil Lisa Tarigan. Ya. Kali ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan tema bertekun dalam pengharapan. Sebelum kita lebih jauh belajar tentang bertekun dalam pengharapan ini, kita akan membahas satu persatu apa sih artinya. Yang pertama, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bertekun itu adalah berkeras hati, bersungguh-sungguh. Kata pengharapan adalah sesuatu yang dinantikan, keinginan supaya menjadi kenyataan. Juga dalam pengharapan pastinya ada masa depan. Dalam pengharapan juga pastinya ada cita-cita. Ya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23. Saudara juga di rumah bisa membuka Alkitab kita dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saya ulangi. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Haleluya. Jelas dikatakan dalam ayat ini adalah yang pertama, kita diajak untuk teguh. Berdiri teguh untuk apa? Untuk berpegang. Yang kedua, berpegang untuk apa? Berpegang tentang pengharapan. Yang ketiga, jelas dikatakan, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Yang ketiga apa? Yang ketiga, karena Tuhan setia. Baik. Bagaimana kehidupan kita di akhir-akhir ini? Bagaimana kehidupan kita di hari-hari ini? Apakah ada pengharapan dalam kehidupan kita? Atau sebaliknya? Atau kita merasa kalau masa depan itu tidak ada? Kita merasa kalau hidup ini adalah sebuah kesia-siaan belaka. Kita merasa bahwa hidup ini tidak berguna. Kita merasa kalau pengharapan itu enggak ada. Kita merasa kalau masa depan itu enggak ada. Kita merasa kalau ya hidup sekedar sebatas untuk hidup aja. Tapi enggak. Atau bagaimana kehidupan kita? Jelas dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama dikatakan bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bagaimana kehidupan kita? Hari-hari yang sukar atau hari-hari yang penuh dengan pengharapan? Kita buka Alkitab kita kembali dalam kitab Roma. Roma pasal ke-12 ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat ke-12, saya akan membacakannya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan tekunlah dalam doa. Saya bacakannya sekali lagi. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita akan sama-sama belajar dari ayat ini. Ketika kita memiliki hari-hari yang sukar, ketika kita berpikir bahwa masa depan kita itu tidak ada, kita berpikir bahwa pengharapan itu tidak ada. Kembali ke tema kita akan belajar tentang bertekun dalam pengharapan. Bagaimana sih cara kita akan bertekun dalam pengharapan? Bagaimana cara kita agar kita tidak memiliki hari-hari yang sukar? Yang pertama jelas dikatakan bahwa poin yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Bagaimana kehidupan kita? Dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 jelas dikatakan bahwa tetap kuat dan bertindak. Orang, anak Tuhan, yang tahu Tuhan, yang kenal Tuhan, yang hidup dekat dengan Tuhan, dalam masalahnya, dalam beban pergumulan hidupnya, tetap kuat dan bertindak dalam Tuhan. Poin yang kedua, sabar dalam kesesakan.
Bagaimana kesabaran kita dalam menunggu janji Tuhan? Bagaimana kesabaran kita dalam menunggu pengharapan dalam Tuhan? Dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 dikatakan bahwa seorang perempuan menderita 12 tahun pendarahan. 12 tahun sakit pendarahan. Ia menunggu selama 12 tahun. 12 tahun menunggu janji Tuhan. 12 tahun hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Abraham hidup dalam pengharapan selama 25 tahun untuk mendapatkan Ishak. Yakub 14 tahun mendapatkan Rahel. Yusuf 13 tahun menderita dan akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan Musa 40 tahun berada di padang gurun Midian dan berhasil membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Gimana? Dalam pengharapan kita tetap sabar. Dalam kesesakan tetap sabar. Sabar dalam menanti janji-janji Tuhan. Sabar dalam masa-masa kesesakan kita. Sabar dalam pengharapan kita. Poin yang ketiga, dikatakan bahwa bertekun dalam doa. Mungkin semua kita udah tahu apa sih itu berdoa. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Doa adalah jembatan kita dengan Tuhan. Curhat kepada Tuhan. Ya. Dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai yang ke-8 adalah janda yang ingin haknya dibela. Seorang ibu janda yang datang kepada hakim, setiap hari datang kepada hakim untuk haknya dibela. Begitu juga kita dengan Tuhan. Bagaimana masalah kita kepada Tuhan? Setiap hari kita, Tuhan ini masalahku, Tuhan ini kerinduan hatiku. Dengan tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan kepada Tuhan. Dan akhirnya gimana? Ibu janda tadi haknya dibela oleh hakim. Dan ia menang. Begitu juga hidup kita dengan Tuhan. Bagaimana pengharapan kita? Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Yang ketiga, bertekun dalam doa. Haleluya. Ya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Dan mari sama-sama kita bertekun dalam pengharapan kita. Percaya Tuhan ada. Tuhan tahu isi hati kita semuanya. Dan ketika kita tahu Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, mari sama-sama kita tetap teguh dan bertindak dalam Tuhan. Haleluya.